eh jadi pada sesi pertama ini kita akan membahas dulu mengenai pengenalan grafika komputer ya. Beserta kita akan bahas terkait dengan kontrak kuliah kita. Nah, di grafika komputer ini kurang lebih sebenarnya mata kuliah itu mirip-mirip atau similiar gitu ya dengan mata kuliah pengolahan citra. Namun nanti kita akan bahas perbedaan antara si grafika komputer ini dengan pengolahan citra. Tentu saja di antara kedua mata kuliah ini pastinya akan ada perbedaan. Nah, untuk kontrak kuliah sendiri, untuk kontrak kuliahnya saya gunakan kontrak kuliah yang umum digunakan di Universitas Saber Asia. Jadi nanti minimal insya Allah saya akan laksanakan video conference sebelum dan setelah perkuliahan totalnya sebanyak 7 kali. Tapi kalau memungkinkan insya Allah saya akan laksanakan setiap pertemuan. Lalu untuk nilainya sendiri ada 4 komponen ya penilaiannya. Yang pertama komponen untuk presensi atau kehadiran ya. Di sini saya masukkan sebagai nilai sikap. Nilai sikapnya 30%. Lalu untuk nilai tugas, di sini tugas 1 dan tugas 2-nya 30%, dan nilai UAS dan UTS masing-masing 20%. Untuk nilai UTS-nya sendiri dan UAS, itu nanti akan saya ambil nilai, nilai aslinya ya. Jadi saya tidak ada remedial. Jadi nilai apa adanya nanti saya akan ambil. Lalu untuk nilai tugas, nanti akan saya bagi menjadi 2 tugas. Tugas 1 dan tugas 2. Yang dimana tugas 1 pelaksanaannya sebelum UTS dan tugas 2 pelaksanaannya setelah UTS. Oke, sejauh ini terkait dengan kontrak kuliah, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, Bapak Ibu silakan. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada mungkin kita lanjut ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai grafika komputer, kita harus memahami dulu apa sih pengertian dari grafika komputer itu sendiri. Jadi, grafika komputer itu adalah teknik-teknik dalam ilmu komputer dan matematika untuk merepresentasikan dan memanipulasi data gambar menggunakan komputer. Kenapa di sini ada 2 keyword, ilmu komputer dan matematika? Karena ilmunya kok ada 2 gitu, ilmu komputer dan matematika. Karena memang dalam implementasinya grafika komputer itu kita memanfaatkan rumus-rumus matematika selain software dan teknologi ilmu komputer yang kita gunakan. Mungkin nanti pada saat praktek di pertemuan 2 dan 3 rekan-rekan baru akan ngeh gitu ya. Si rumus matematika ini yang dulu dipelajari gitu ya di SMP, SMA, atau mungkin pada saat mata kuliah sebelumnya ternyata kok bisa digunakan gitu ya dalam memanipulasi gambar ataupun dalam membuat grafik pada komputer. Contoh sederhananya untuk mendeteksi garis tepi itu biasanya kita menggunakan satu rumus. Nama rumusnya rumus Fourier ya. Algoritma Fourier, kalau tulisannya Fourier gitu ya. Kalau bahasa disebutnya biasanya algoritma Fourier. Nah, algoritma Fourier itu adalah algoritma yang digunakan untuk mendeteksi garis tepi pada gambar. Jadi, misalnya dalam satu frame gambar itu ada beberapa objek, yang dimana objek tersebut dia akan dibatasi oleh garis tepi. Nah, pendeteksian garis tepi tersebut, nantinya kita bisa memanfaatkan algoritma Fourier tersebut. Nah, gambar-gambar yang telah ditampilkan pada komputer menjadi bagian kehidupan sehari yang dapat ditemui misalnya pada website, televisi, koran, majalah, dan lain sebagainya. Yang dimana masing-masing gambar tersebut berfungsi untuk menampilkan hasil dengan komunikatif dan realistis. Biasanya di jurnal ilmiah ataupun di koran pun grafik data itu jauh lebih efektif gitu ya dalam penyampaiannya dibandingkan dengan narasi ataupun dibandingkan dengan paparan datanya, karena memang gambar tersebut jauh lebih eye-catching oleh manusia gitu. Bahkan dalam beberapa kajian dikatakan bahwasanya penyampaian informasi secara visual itu jauh lebih efektif ketimbang secara verbal ataupun secara tulisan. Nah, maka dari itu memang pemanfaatan grafik pada komputer itu sangat sekali diperlukan. Nah, visualisasi informasi dan sains telah menjadi fokus penelitian terhadap
terutama yang berkaitan dengan fenomena-fenomena 3 dimensi. Karena memang gambar sendiri sifatnya saat ini ada 2 jenis ya. Gambar yang sifatnya 2 dimensi dan gambar yang sifatnya 3 dimensi. Kalau 4 dimensi, 5 dimensi, dan seterusnya, mungkin komputer biasa masih belum bisa memprosesnya ya. Nah, seperti yang kita sudah bahas di materi-materi kuliah sebelumnya, bahwasanya gambar 2 dimensi itu adalah gambar yang memiliki 2 sudut atau 2 garis gitu ya. Ada garis X dan garis Y gitu ya. Sementara gambar 3 dimensi itu ada 3 sudut, ada X, Y, dan juga Z. Jadi ada kedalamannya gitu, kedalaman gambarnya. Sehingga gambar tersebut nampak lebih realistis atau nampak lebih dimensinya lebih tajam gitu. Nah, adapun visualisasi informasi ini dapat dimanfaatkan pada bidang komputer, diantaranya ada bidang arsitektur, ada bidang meteorologi, bidang kedokteran, bidang biologi, dan lain sebagainya. Contoh di bidang arsitektur, kita dapat memanfaatkan visualisasi atau pembuatan gambar untuk membuat sketch denah rumah ataupun sketch denah bangunan. Contohnya pada AutoCAD gitu ya. Pada aplikasi-aplikasi CAD, Computer Aided Design. Lalu ada lagi di bidang meteorologi. Di bidang meteorologi tentu saja kita bisa manfaatkan juga visualisasi gambar komputer ini untuk membuat peta meteorologi. Contohnya kita menggunakan aplikasi GIS, Graphic Information System, misalnya pakai Quantum GIS atau pakai ArcGIS gitu ya. Kita bisa membuat pemetaan meteorologi, misalnya pemetaan peta curah hujan, potensi hujannya bagaimana. Kita bisa bikin petanya gitu, memanfaatkan visualisasi tersebut. Lalu di bidang kedokteran tentu saja ini sangat umum ya digunakan. Contohnya ketika kita melakukan, atau bapak ibu gitu ya, yang pernah antar istrinya, atau mungkin ibu yang pernah datang ini ya USG. Nah itu sangat ini sekali ya, sangat bermanfaat sekali ya visualisasi komputer atau grafika komputer untuk memvisualisasikan rupa dari janin yang ada di perut istri ataupun bapak ibu sekalian. Yang dimana si gelombang yang dipancarkan tersebut nantinya akan diinterpretasikan menjadi suatu gambar pada mesin USG-nya tersebut atau pada komputer USG-nya tersebut, sehingga memvisualisasikan rupa dari janin atau rupa dari bayi yang tengah dikandung tersebut. Nah, lalu di bidang biologi tentu saja juga ini sangat bermanfaat. Contoh misalnya ketika kita ingin memvisualisasikan taksonomi ataupun organ tubuh yang ada di dalam tubuh manusia, tentu saja kita tidak usah repot dengan membedah secara langsung gitu ya organ tubuh manusia ataupun organ tubuh makhluk tersebut, karena kita bisa memvisualisasikannya dengan 3D. Bahkan sekarang di komputer pun sudah cukup umum ya praktek menggunakan fitur 3D seperti game ini. Contohnya kalau Bapak Ibu mungkin pernah menggunakan Cisco IT Essential ya, atau Cisco IT Packet Tracer. Nah itu biasanya praktek pengkabelan atau praktek bongkar pasang komputer, kita sudah memanfaatkan perangkat grafika 3D seperti tersebut gitu ya. Nah ini ada pertanyaan dari Pak Leonard. Izin Pak, apakah sudah di-record? Ya, sudah saya record, cuman saya recordnya nggak di Zoom-nya ya Pak Leonard. Jadi saya recordnya melalui aplikasi OBS. Karena memang kalau saya record di Zoom, itu kadang renderingnya cukup lama ya. Nah, mungkin nanti kita akan bahas juga nih ya, Pak Leonard ya, rekan-rekan sekalian terkait dengan rendering ini. Rendering kan nggak sangat erat kaitannya dengan grafika gitu, dengan video. Nah itu renderingnya cukup lama. Nah maka di sini saya pakai OBS. Kalau OBS kan dia merecord sekaligus merender. Jadi setelah recordingnya itu diselesai, maka akan langsung menghasilkan satu video secara utuh. Sementara kalau misalnya si Zoom kan dia selain melakukan video conference, dia melakukan proses capturing video, lalu akhirnya nanti baru di-render si rekaman tersebut ke dalam bentuk video. Kadang saya suka lupa gitu ya, Bapak Ibu-Ibu, saya suka lupa pada saat proses rendernya saya matiin komputernya gitu. Jadi video rekamannya gagal gitu ya, nggak berhasil ke record. Maka di sini saya cukup umum di kelas saya rekaman itu menggunakan OBS ya.
desain rekam menggunakan OBS. Dan bidang lainnya, bidang lain banyak sekali ya, di bidang otomotif, di bidang engineering, ataupun di bidang transportasi, ini cukup umum penggunaan aplikasi-aplikasi yang berbasis grafika komputer ini. Bahkan saya kemarin sempat diskusi dengan rekan yang background-nya dari fisika gitu. Jadi rekan saya ini sedang meneliti mengenai fenomena yang terjadi di lampu merah kendaraan, behavior kendaraan gitu di lampu merah. Jadi kalau misalnya kondisi jalannya seperti apa, kondisinya seperti apa, nanti tingkah laku dari si pengendara itu seperti apa. Nah, dia menggunakan pemodelan itu menggunakan simulator 3D yang berbasis Python. Namanya apa ya, saya lupa. Namanya itu Carla Simulator. Bapak Ibu mungkin bisa coba cari ya Carla Simulator. Jadi itu adalah simulator kendaraan, kita bisa atur ruas jalannya berapa, lalu kondisi jalannya apakah sedang hujan ataukah sedang kering, lalu kondisi jalannya padat atau tidak, jumlah kendaraannya berapa, itu bisa kita atur. Jadi itu bisa dibilang semacam simulator kepadatan traffic kendaraan gitu, lalu lintas. Nah, pada dasarnya banyak ilmu yang menyokong sekaligus menjadi dasar grafika komputer itu sendiri. Contohnya ilmu matematika itu sudah pasti. Lalu ada ilmu geometri. Ini geometri lebih dalamnya mengenai matematika ya. Sebenarnya ini masih masuk ke rukun matematika. Analisis metode numerik dan ilmu komputasi. Ada dua ilmu yang kaitannya dengan grafika komputer, yaitu pengolahan citra dan computer vision. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip ya dengan grafika komputer ya, antara si pengolahan citra dan juga computer vision. Tapi kalau misalnya kita telah lebih lanjut, ternyata antara computer vision, pengolahan citra, dan grafika komputer itu masing-masing merupakan rumpun yang berbeda, namun sangat berdekatan dan ada irisan satu sama lainnya. Nah, contoh misalnya kita bandingkan antara pengolahan citra dengan grafika komputer. Pada grafika komputer, input yang kita masukkan itu biasanya berbentuk kode program. Jadi bukan berbentuk gambar gitu. Beda halnya dengan beda dengan halnya pengolahan citra. Pada pengolahan citra itu biasanya inputnya itu berupa gambar dan hasil atau outputnya itu juga berupa gambar. Contoh misalnya ketika kita menggunakan fitur filter pada Instagram. Nah, itu sangat khas banget kan itu pengolahan citranya, karena kita memanfaatkan algoritma tertentu untuk mendeteksi grafis yang kita inginkan, sehingga nanti kita bisa berikan filter atau bisa kita berikan gambar tambahan ya. Nah, lain halnya dengan grafika komputer. Dengan grafika komputer kita manfaatkan kode program untuk membuat grafik tertentu. Nah, bukan tidak mungkin grafika komputer pun diimplementasikan pada pengolahan citra. Misalnya kita buat modelingnya itu gambarnya menggunakan grafika komputer dengan kode program tertentu. Juga deteksi objeknya pun kita gunakan bahasa pemrograman tertentu dengan kode tertentu. Nah, kita gabungkan itu sehingga kita memanfaatkan dua rumpun ilmu sekaligus, yang dimana kita sudah mengimplementasikan grafika komputer dan juga kita sudah mengimplementasikan pengolahan citra. Nah, jadi penjelasan tabel di atas dapat diartikan bahwa objek yang menjadi masukan dan inputan grafika komputer adalah deskripsi atau kode program yang kita tulis. Misalnya, saya deskripsikan untuk grafika komputernya, saya mau buat kursi, lalu kursinya memiliki 4 buah kaki, warnanya coklat, dan seterusnya. Buat meja dan sebagainya, dan objek yang menjadi keluaran atau output dari grafika komputer itu adalah gambar ataupun citra digital, sesuai dengan deskripsi yang sudah kita masukkan tadi. Nah, ini sejarah dari grafika komputer. Jadi ternyata grafika komputer itu sudah dikemukakan ya dari tahun 1960 oleh Bapak William Vetter. Jadi Bapak William Vetter ini seorang matematikawan ya, yang memang juga memperdalam grafika komputer itu sendiri. Jadi tepatnya Bapak William Vetter ini matematikawan yang fokus mendalam mengenai grafik gitu ya. Jadi mempopulerkan komputer grafik, model perancangan pesawat baru Boeing. Lalu Ivan Sturlan tahun 1961, mahasiswa MIT, menciptakan program komputer Sketchpad nama programnya. Dengan like pen, seorang dapat menggambar bangunan sederhana di komputer,
Lalu ada William Fletcher. Oh, ini mungkin tahunnya salah ya, nggak tahun segini juga kayaknya. Soalnya tahun segini nggak mungkin banget ya, sudah ada program sketch seperti ini. Lalu ada William Fetter menciptakan video game pertama kali, yaitu Space War. Nah, ini kalau yang video game mungkin kalian. Jadi program uji komputer DAC. Lalu tahun 1963 menciptakan film simulasi gerakan satelit saat pengorbitan bumi, di mana animasinya ini menggunakan komputer mainframe IBM 7090. Di saat yang sama, beberapa ilmuwan lalu menciptakan film mensimulasikan hukum Newton. Nah, jadi selain pemanfaatannya untuk video game, ternyata grafika komputer pun dapat dimanfaatkan untuk pemodelan ataupun untuk pembuatan film dan masih banyak lagi. Nah, perangkat keras komputer di masa lalu yang memanfaatkan grafika komputer yang pada konteks aplikasi sangat sederhana dibandingkan dengan aplikasi masa sekarang. Yang dimana mungkin kalau misalnya teman-teman yang expert di bidang video, film, ataupun grafik, mungkin kalau ngerender yang nggak pakai komputer toh umumnya gitu ya, nggak pakai prosesor komputer. Biasanya ngerender sudah pakai VGA, karena memang VGA itu memiliki banyak inti dibandingkan dengan prosesor komputer umumnya. Kalau prosesor komputer sekarang bilang deh yang i2 yang generasi 12 gitu ya. Yang generasi ke-12 itu paling punya core prosesornya berapa sih? Nggak lebih dari 16 core prosesor. Nggak lebih dari 20 core prosesor. Bandingkan dengan VGA. Contoh kita pakai VGA yang RTX seri 2000-an aja. RTX seri 2000-an itu dia sudah memiliki core prosesor lebih dari 20.000 atau 200.000 ya, saya lupa. Pokoknya sudah jauh lebih banyak core prosesor yang dimiliki dibandingkan dengan prosesor umum pada komputer. Nah, jadi komputer zaman sekarang itu jauh lebih jauh lebih support dalam pemrosesan grafik dibandingkan dengan komputer masa lalu. Contoh ini tahun 1959 ternyata benar ya, ini mungkin tahunnya udah benar ya, yang tadi yang saya jelaskan. Tahun 1959 ini pertama kali komputer itu dapat menjalankan sistem CAD, Computer Aided Design. Ini bapak-bapaknya kayaknya lagi bikin desain mobil gitu ya. Dan masih banyak lagi ya contohnya, yang mungkin tidak akan saya jelaskan satu persatu. Nah, grafika komputer tetap menjadi topik penelitian yang menarik pada penelitian di berbagai bidang. Karena banyak konfigurasi dan seminar yang berkaitan dengan grafika komputer itu sendiri. Karena memang si grafika komputer ini dia akan saling berhubung dengan bidang ilmu lain. Karena bidang ilmu lain pun sangat memerlukan grafika komputer itu, baik itu untuk simulasi ataupun untuk tampilan visual, data gitu ya. Contoh misalnya yang tadi saya jelaskan, teman saya tuh punya rumusnya gitu ya, dia punya formulanya, penghitungan behavior dari kendaraan pada saat memasuki lampu merah. Nah, tapi dia tidak mungkin kan simulasikan secara langsung gitu di lampu merahnya. Karena memang ada berbagai macam kondisi yang harus dimasukkan, ada berbagai macam variabel. Nah, namun dengan memanfaatkan grafika komputer, contohnya seperti tadi ya, simulator Carla tadi, kita tinggal input saja, misalnya dengan jumlah kendaraan sekian, lalu dengan kondisi cuaca seperti ini, lalu dengan ruas jalan lebarnya segini, nah nanti behavior atau perilaku dari pengendara itu seperti apa, itu akan terlihat. Jadi disimulasikan. Kita tidak perlu mengambil data secara langsung, melainkan kita bisa simulasikan melalui simulasi tersebut. Adapun contohnya seperti tadi ya, di awal-awal tahun 1960-an itu si film yang diciptakan oleh grafik komputer itu untuk mengilustrasikan hukum Newton gitu ya. Bagaimana si buah apelnya itu jatuh gitu kan. Bagaimana Newton menjelaskan buah apel jatuh, lalu jatuhnya itu ke bawah, terkait dengan gravitasi bumi dan lain sebagainya. Nah, itu disimulasikan. Kita bisa mensimulasikan hal-hal yang sulit untuk dijelaskan dengan menggunakan grafika komputer ini juga. Lalu jurnal-jurnal yang relevan berkaitan dengan grafik komputer dan visualisasi termasuk juga animasi, buku-buku grafika komputer masih terus diperbarui oleh para penulis di dunia keilmuan internasional.
Contoh misalnya pemanfaatan CGI gitu, CGI gitu ya. Komputer grafik apa? CGI itu saya lupa. Ada yang ingat singkatan dari CGI? Computer Computer Graphical Generated Image. Computer Generated Image ya. Nah, itu umum digunakan untuk pembuatan film. Contoh misalnya film-film yang sekarang kita saksikan ya, Avenger, lalu film-film non apa science fiktif itu banyak memanfaatkan fitur CGI dalam memoles filmnya tersebut atau dalam membuat scene-scene-nya dia memanfaatkan CGI-nya ya. Bahkan film-film yang non fiksi pun umumnya dia menggunakan CGI misalnya untuk scene-scene yang berbahaya ataupun untuk scene-scene yang sekiranya tidak dapat diambil secara langsung gitu. Nah, ada area di mana si aplikasi grafika komputer itu dapat dimanfaatkan, yang di mana area yang dapat digunakan grafika komputer itu yang pertama adalah user interface. Nah, user interface tentu saja ini berkaitannya dengan user, dengan komputer. Nah, itu sangat berkaitan sekali dengan grafika komputer. Bagaimana kita membuat grafik yang cukup sederhana, sehingga nanti si user itu dapat familiar dan dapat mudah untuk menjalankan atau mengaplikasikan program yang kita buat atau aplikasi yang kita buat gitu ya. Nah, salah satu contohnya grafika komputer juga bisa dimanfaatkan dalam bidang user interface yang cukup populer sekarang adalah itu ya VR dan IR, augmented reality dan visual reality. Nah, itu adalah salah satu contoh ya bagaimana grafika komputer dapat memberi perubahan berarti dari segi user interface ya. Lalu membuat presentasi tentu saja ya, membuat presentasi akan jauh lebih maksimal ketika kita manfaatkan grafik-grafik yang indah dan juga grafik-grafik yang presisi ya dalam materi yang akan kita sampaikan dalam presentasi tersebut. Lalu dari sisi percetakan digital tentu saja grafika komputer ini sangat penting sekali. Bahkan di percetakan saya sempat dengar ya, jadi di mesin cetak itu biasanya ada algoritma-algoritma ya yang dimanfaatkan untuk mendeteksi misalnya garis atau sisi paling luarnya itu segimana, lalu ada toleransi. Saya nggak memperdalam ya dalam segi percetakan, tapi saya cukup pernah mendengar gitu ya. Jadi nanti ada di garis-garis gimana si alatnya tersebut dia mengenali garis tepinya, misalnya mau motong motongnya itu pakai mesin potongnya itu misalnya dia membedakan gitu ya, di mana sisi luarnya atau sisi dalamnya, lalu ada selisih dan lain sebagainya ya. Itu juga bisa memanfaatkan grafika komputer ini. Lalu tentu saja software CAD ya. Tadi yang sudah kita bahas, computer aided design, contohnya seperti AutoCAD, lalu seperti aplikasi-aplikasi CAD lainnya, aplikasi CAD seperti SketchUp, lalu seperti di bidang UI dan UX pun itu ada ya CAD-nya ya, seperti UI UX gitu kan, itu sangat banyak sekali gitu ya contoh-contohnya, saya sedikit lupa, mohon maaf. Lalu di bidang CAM atau Computer Aided Manufacturing, nah ini lebih ke arah manufaktur gitu ya komputernya. Nah ini sangat perlu juga, gimana atau contohnya seperti ini ya, printer 3D. Printer 3D itu bagaimana kita mengubah tampilan visual berbentuk 3D sehingga kita menghasilkan cetakan berbentuk 3D pula gitu ya. Lalu di area seni dan komersial ini tentu saja ya, contohnya tadi ya, pembuatan film, pembuatan video games, tentu saja ini kita memerlukan aplikasi grafika komputer itu sendiri. Dan yang terakhir adalah pengontrolan proses. Nah, pengontrolan proses pun ini sangat memerlukan grafika komputer. Contoh misalnya kalau rekan-rekan di sini mungkin lagi ambil mata kuliah IoT ya, Internet of Things, pasti nanti satu saat akan mengenal sensor yang namanya kamera thermal. Kamera thermal itu adalah kamera yang dapat mendeteksi hawa atau suhu dari objek yang disorot oleh si kamera tersebut. Yang dimana si kamera thermal tersebut pun dia memanfaatkan grafik untuk mendeteksi suhu.
yang dimana nanti suhunya mungkin dapat diimplementasikan dalam pengontrolan proses, dalam sistem kontrol gitu ya. Nah, salah satu implementasinya dapat dilakukan di mata kuliah IoT nanti. Nah, ini cukup menarik ya kalau misalnya teman-teman mungkin ngambil mata kuliah IoT sambil ngambil mata kuliah grafika komputer ini bisa diimplementasikan ya. Jadi saya cukup tertarik ya beberapa waktu lalu ketika COVID-19 baru saja ada gitu ya, baru-baru waktu itu masih pandemik gitu ya situasinya. Di mal-mal dan di stasiun kereta itu biasanya ada pendeteksi suhu yang sifatnya itu grafikal gitu. Jadi dia nyorot kameranya itu nyorot pengunjung yang datang, lalu di kening yang datangnya itu dia ada suhunya berapa derajat gitu. Dia mendeteksi pakai masker atau tidak. Nah, ternyata dia di situ memanfaatkan sensor yang namanya thermal kamera juga, thermal kamera. Tipenya kalau nggak salah AMG versi berapa gitu ya. Jenis kameranya itu AMG kalau nggak salah. Waktu itu saya mau buat penelitian sebenarnya terkait dengan itu. Oke, sekarang kita bahas lebih dalam lagi ya. Jadi dari segi user interface, penggunaan grafika komputer itu bisa digunakan untuk antarmuka komputer pada sistem operasi. Contohnya pada sistem informasi atau sistem operasi Windows, Visual Studio, dan lain sebagainya. Atau mungkin tadi yang sudah saya jelaskan ya, di beberapa fitur user interface grafika komputer bisa kita implementasikan juga, contohnya di IR ataupun VR. Jadi di IR dan VR kita bisa buat satu aplikasi yang dimana di situ ada menu untuk user interface-nya, contohnya. Lalu membuat presentasi digunakan untuk membuat diagram-diagram, Office Automation, yakni penggunaan grafik generate dari angka lalu diubah menjadi diagram ataupun bagan. Nah, itu salah satu contoh pengimplementasiannya. Lalu percetakan digital, penggunaan untuk pencetakan, pembuatan brosur, billboard, digital, buku, dan sebagainya dari segi CAD. Aplikasi pada bidang teknik, misalnya untuk pembuatan rancang bangun rumah, kendaraan, alat-alat suku cadang, dan lain sebagainya. Nah, seni dan komersial tentu saja ada tadi ya, pembuatan film, ada pembuatan video game, lukisan digital. Sekarang mungkin lagi santer-santernya ya itu ya. Apa namanya? Saya lupa tuh namanya, lukisan gambar yang dibuat kripto itu, dibuat kriptografi, di encrypt itu apa namanya? Nah, lalu pengontrolan proses aplikasi visualisasi data dengan menghubungkan alat dengan komputer melalui saluran USB atau RS-232, saluran itu ya, saluran web CCTV, NFT ya, benar nih kata Pak Rifki ya. Contohnya NFT ya. Jadi si visual grafiknya dia digabungkan lagi gitu ya dengan ilmu kriptografi, sehingga dia menghasilkan satu karya yang dapat diperjualbelikan secara secara online gitu, yang memanfaatkan cryptocurrency. Digunakan untuk memonitor lokasi webcam dan pengawasan dan sebagainya nih. Salah satu contohnya ya. Tadi yang sudah saya jelaskan ya, yang pengontrolan proses ini kita bisa manfaatkan juga gitu ya. Contohnya di mall-mall kalau kita lihat gitu ya, ada layar yang mendeteksi wajah kita, lalu di atas kening kita tuh ada suhunya gitu. Nah, itu salah satu pengimplementasian grafika komputer dalam pengontrolan proses. Non-fungible token ya, benar Pak Noto. Nah, ini contoh film-film yang diproduksi memanfaatkan grafika komputer ya. Contohnya ada yang kemarin yang lagi santer tuh, Avatar 2, lalu ada Black Panther ya, Wakanda Forever, Spider-Man, No Way Home. Tentu film-film kartun seperti Puss in Boots, Toy Story 3, itu juga full menggunakan CGI ya. Lalu ada juga film-film lokal ya, contoh seperti Kodrat, film horor gitu ya. Grafik-grafik horornya sudah memanfaatkan CGI juga. Lalu ilustrasi perangkat lunak yang memiliki GUI itu singkatan dari Graphical User Interface ya. Dalam pengoperasiannya, contoh seperti OS Microsoft Windows, lalu ya contohnya setiap OS pasti sekarang sudah memanfaatkan GUI gitu ya, Graphic User Interface ya. Baik itu OS yang ada di komputer ataupun OS yang ada di
device-device lain seperti smartwatch ataupun smart TV, tentu saja dia sudah memiliki OS yang memiliki graphical user interface. Nah, karena memang tujuan dari graphical user interface itu sendiri untuk mempermudah si user dalam melakukan konfigurasi atau dalam melakukan atau memproses fitur yang akan dipilih pada device tersebut. Nah, sebagai bidang ilmu yang tidak hanya teoritis, namun juga memiliki tingkat implementasi yang tinggi, grafika komputer membutuhkan perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber manusia yang khusus. Contohnya seperti tadi, komputer untuk rendering video dan komputer yang hanya digunakan untuk pekerjaan sederhana di kantor, tentu saja dia memiliki spesifikasi yang berbeda. Biasanya kalau komputer-komputer yang diperuntukkan untuk memproses rendering game atau mungkin rendering video, dia lebih menitik beratkan pada video graphic processing-nya atau pada VGA-nya, dan juga lebih menitik beratkan pada tampilan visualnya, pada pada layar komputernya, LCD-nya. Saya pernah ditanya ya oleh rekan gitu ya, Mas, apa sih bedanya antara MacBook dengan komputer misalnya seperti ROG gitu ya? Kan si ROG sama si MacBook tuh harganya sama-sama gitu ya. Misalnya si ROG harganya 20, lalu si MacBook juga harganya 20. Tapi kok dari segi spek tuh beda banget ya? Apa si macOS itu hanya menawarkan prestis saja atau gimana ya? Lalu saya terpacu juga ya dengan pertanyaan teman saya itu. Saya baca dari beberapa artikel, ternyata si macOS itu atau si MacBook itu selain prestis, selain dia menjual prestis gitu ya, dia pun menjual dari sisi layar yang premium, layar yang cocok untuk digunakan untuk desain. Jadi pantulan cahaya layar si MacBook itu layar premium dibandingkan dengan layar biasa yang harganya sudah premium juga. Ternyata dia memiliki koreksi warna yang jauh lebih bagus. Jadi warna visual asli, contoh misalnya saya punya Apple asli gitu ya, saya sandingkan dengan layar MacBook gitu. Sama saya sandingkan lagi dengan layar merek lain yang premium juga. Nah, itu akan jauh lebih mirip tampilan visual yang digambarkan oleh si Apple tadi dibandingkan dengan gambar visual oleh si LCD yang biasa gitu ya, premium yang biasa. Nah, jadi kalau misalnya rekan-rekan mau memilih komputer ataupun memilih perangkat untuk kerja, rekan-rekan dapat sesuaikan kembali dengan apa yang akan teman-teman kerjakan. Nah, contoh lain misalnya, saya pernah ditanya juga nih sama teman saya, Mas, itu ada VGA, harganya mahal banget VGA-nya. Padahal VGA-nya itu speknya kalau dibandingkan dengan VGA gaming biasa, itu nggak jauh beda gitu ya. VGA-nya itu namanya NVIDIA Quadro, kalau nggak salah, NVIDIA Quadro. Nah, saya lihat nih ya, si NVIDIA Quadro ya juga ya, kalau dibandingkan dengan RTX atau mungkin VGA gaming yang lainnya, kayaknya Quadro nggak powerful banget gitu ya. Nah, tapi ternyata setelah saya baca, memang si NVIDIA Quadro ini diperuntukkan untuk proses rendering ya. Jadi si NVIDIA Quadro ini tidak hanya diperuntukkan untuk main game saja, melainkan dia dimanfaatkan untuk rendering video. Jadi kalau disandingkan katanya kalau si NVIDIA Quadro ini dibandingkan dengan VGA gaming umumnya, dalam sisi rendering dia jauh lebih cepat. Seperti itu. Nah, jadi spesifikasi perangkat pun berbeda ya. Kalau kita menggunakan perangkat untuk sekedar bekerja menggunakan Office yang umumnya, dibandingkan dengan kita ingin bekerja dalam memproduksi video grafis. Itu sangat berbeda sekali. Nah, kebutuhan minimal untuk perangkat keras antara lain adalah monitor, tentu saja untuk visualisasinya ya. Lalu bisa juga printer untuk mencetak hasil grafikanya, tapi ini opsional ya. Makanya di sini saya kasih warna hijau. Lalu plotter untuk memplot si gambarnya tersebut di sisi ini ya. Lalu untuk webcam ya, webcam ini digunakan untuk menangkap
tampilan dari usernya juga. Nah, perangkat lunak dalam mengembangkan aplikasi grafika komputer diantaranya tentu saja mungkin ini harusnya tidak perlu ditulis ya, ada perangkat lunak sistem operasi. Lalu contoh aplikasi grafika komputer diantaranya ada aplikasi atau sistem informasi yang digunakan untuk menggambar dan juga editing gambar, diantaranya ada CorelDRAW, Photoshop, dan lain sebagainya. Lalu perangkat lunak pembelajaran grafika, misalnya seperti Cabri, 3D Studio Max. Lalu untuk visualisasi ada MATLAB, ada Maple. Lalu perangkat lunak untuk virtual reality, augmented reality, dan sebagainya. Perangkat lunak pemrograman seperti Visual Studio pun itu dapat digunakan untuk aplikasi grafika komputer gitu ya. Nah, kebutuhan minimal untuk perangkat keras antara lain adalah komputer. Istilah dalam grafika komputer diantaranya adalah grafik berbentuk vektor dan grafik berbentuk raster. Nah, mungkin di sini teman-teman sudah pernah belajar ya, apa sih perbedaan antara raster grafik dan vektor grafik. Jadi ini beda ya antara vektor grafik dan raster grafik. Yang dimana si raster grafik ini biasanya dia tersusun atas jutaan pixel. Gambar raster itu biasanya tersusun atas jutaan pixel. Pixel itu adalah ukuran atau sel terkecil pada gambar. Jadi kalau misalnya kita punya gambar gitu ya, nah gambar itu biasanya terdiri dari jutaan pixel atau miliaran pixel gitu ya. Saya mau buka pen ya. Jadi misalnya kita punya gambar VGA ini. Nah, titik paling kecil di VGA ini, misalnya satu warna pada gambar VGA ini, warna hitam misalnya. Warna yang direpresentasikan dengan heksadesimal 255,255,255 misalnya. Nah, itu adalah pixel. Satu titik warna, satu kotak warna itu namanya pixel. Detail gambar yang paling fokus, paling kecil, paling detail itu namanya pixel. Nah, jadi kalau gambar raster itu adalah gambar yang tersusun dari jutaan pixel. Nah, berbeda halnya dengan gambar vektor. Kalau gambar vektor ini adalah gambar yang memang disusun menggunakan graphical komputer. Perbedaannya apa, Pak? Gambar vektor dan gambar raster. Kalau gambar raster, Bapak Ibu mau ngezoom, sezoom apapun itu, gambarnya tidak akan hancur. Gambarnya tidak akan buram. Berbeda halnya dengan gambar raster. Kalau gambar raster, semakin di zoom, itu gambarnya semakin buram. Nah, mungkin kita coba lihat ya. Kita coba cari perbedaan antara raster versus vektor. Nah, ini ya. Contohnya kalau gambar vektor itu dia mau di zoom seberapa besar pun, gambarnya nggak akan mungkin pecah. Tapi kalau raster, itu gambarnya akan semakin pecah. Dan nanti kalau misalnya kita zoom semaksimal mungkin, dia akan muncul kotak-kotak seperti ini. Nah, kotak-kotak seperti ini yang dinamakan dengan pixel. Gitu ya, perbedaan antara raster dan juga vektor. Nah, adapun format gambar untuk raster, itu format gambarnya umum yang kita gunakan. Contohnya seperti JPEG, PNG, GIF, lalu PCX, TIFF, BMP. Nah, itu adalah contoh gambar raster. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu foto pakai kamera, itu kan biasanya langsung ke save gambar fotonya itu bentuknya JPEG. Nah, itu berarti gambar yang Bapak Ibu tangkap menggunakan kamera handphone itu jenis gambarnya itu adalah jenis gambar atau jenis grafik itu adalah jenis grafik raster. Nah, beda halnya dengan jenis vektor. Jenis vektor ini adalah jenis gambar yang diproduksi menggunakan aplikasi-aplikasi khusus untuk membuat grafik tertentu. Contohnya kita bisa membuat gambar grafik menggunakan AutoCAD ataupun menggunakan CorelDRAW ataupun menggunakan Adobe Illustrator, sehingga nanti seberapa kali di zoom pun gambarnya itu si grafiknya dia tidak akan pecah karena dia tidak disusun atau dibuat menggunakan pixel tadi, melainkan dia menggunakan formulasi komputer tertentu. Nah, ini ya contoh jenis gambar tipe data si jenis gambar vektor, ada AI, ESP, CGM, PDF enggak semuanya juga, SVG dan juga CDR. Ini mungkin CorelDRAW ya kalau CDR.
Seperti itu. Oke, sebelum kita lanjutkan, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan Bapak Ibu. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan lagi. Nah, ini yang dinamakan dengan raster scan display. Pada jenis ini, pemancaran elektron bergerak ke seluruh layar, baris per baris dari atas ke bawah. Pada saat pancaran elektron bergerak pada setiap baris, intensitas pancaran timbul dan hilang untuk mendapatkan sinar spot. Definisi gambar disampaikan dalam memori yang disebut dengan refresher, buzzer, atau frame buffer. Nah, ini bagaimana caranya si gambar raster itu sebenarnya ditampilkan gitu ya. Ini prosesnya ya. Lalu random scan display, pada saat pengoperasian unit random scan display, pancaran elektron diarahkan ke bagian layar di mana gambar random scan monitor membuat gambar dengan satu garis disebut vector display, stroke writing, dan juga calligraphic display. Refresher rate pada random scan display tergantung pada jumlah baris. Definisi gambar disampaikan sebagai satu blok perintah line drawing disebut dengan refresh display file untuk menampilkan gambar setelah semua perintah gambar diproses siklus kembali pada perintah baris pertama. Jadi proses tampilan random scan display ini dia garis per garis ya. Jadi segaris gini si pixelnya ditampilkan terlebih dahulu, lalu ke bawah dan seterusnya. Ini lebih proses ini ya, proses tampilannya ya. Nah, lalu ini ada monitor color CRT, menampilkan gambar dengan kombinasi fosfor yang memancarkan sinar warna yang berbeda dengan menggabungkan sinar dari fosfor yang berbeda. Tingkat dari warna dapat ditampilkan terdapat dua teknik dasar untuk mendapatkan warna, yaitu adalah teknik beam, penetration, dan juga teknik shadow mask. Ini contoh ini ya, display di monitor yang umum digunakan. Nah, pada saat ini terdapat berbagai macam peralatan yang bisa dipergunakan untuk menginput data pada sistem grafis. Di antaranya ada, ini input device-nya ya. Ada mouse, ini mungkin umum digunakan, trackball. Biasanya di komputernya yang jenisnya Lenovo ThinkPad tuh masih ada ya trackball-nya. Lalu spaceball, digitalize, joystick, dial. Ini ada lagi mungkin ini ya drawing pad ya, drawing pad, lalu ada barcode scanner, dan lain sebagainya. Peralatan hard copy yang umum dipergunakan adalah printer dan juga plotter di sisi percetakan ya. Printer menghasilkan output dengan dua metode, yaitu metode impact dan juga metode non-impact. Salah satu teknologi yang berkembang adalah teknologi output LCD atau LED. Terdapat dua jenis cara penampilan objek di dalam perangkat output, yaitu teknologi raster dan teknologi vektor. Tadi ya, kita sudah bahas penjelasannya ya. Teknologi raster pada layar komputer dibayangkan sebagai kumpulan titik yang disebut dengan pixel. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, titik-titik kecil, titik paling detail pada gambar raster itu adalah pixel. Elemen kiri atas, gambar ideal yang ingin dibuat, gambar kanan atas adalah cara menggambar dengan memanfaatkan teknologi vektor. Jadi kalau vektor, jadi langsung garis-garisnya. Garisnya, lalu di dalam garisnya ada warna apa, dia lebih to the point ya kalau vektor. Nah, beda halnya dengan raster. Kalau raster, dia titik per titik plotting gambarnya. Nah, tentu ada kelebihan dan kekurangan dari gambar vektor dan gambar raster ini. Perbedaannya, kalau gambar vektor, biasanya dia memiliki ukuran yang jauh lebih besar dibandingkan dengan gambar raster. Lalu gambar raster itu biasanya semakin besar ukuran, kualitas gambarnya semakin bagus. Beda halnya dengan gambar vektor. Kalau gambar vektor misalnya gambarnya udah 20 mega ukurannya. Ya udah mau kita zoom sedetail apapun, ukuran gambarnya akan sebesar itu juga. Mungkin kalau Bapak Ibu yang pernah punya pengalaman di percetakan ya, ini ada kaitannya antara gambar vektor dan raster. Mau kita cetak sebesar apapun, gambar vektor ya filenya nggak usah diubah, ukurannya segitu aja gitu kan. Kita tinggal atur aja. Kira-kira mau cetak sebesar apa. Beda halnya dengan gambar jenis raster tadi. Kalau gambar jenis raster, misalnya ukurannya hanya ukuran 1 kali 2 meter, tapi kita mau cetaknya itu ukuran 10 kali 20 meter. Kita bisa stretch, kita bisa tarik gambarnya, namun apa yang terjadi? Kualitas gambarnya akan menurun. Titik pixelnya akan jauh terbuka lebih besar, sehingga nanti mengakibatkan
gambar yang dihasilkan akan jauh lebih buram. Pak, kenapa grafik display pada komputer pakai raster, tidak pakai vektor? Nah, alasannya agar jauh lebih ringan dalam segi operasionalnya. Jadi nanti kalau tadi ya yang saya jelaskan, kalau vektor itu pada saat pengoperasiannya dia jauh lebih berat, dan juga si vektor ini dia memiliki kekurangan, Pak, gitu. Kekurangannya apa? Kekurangannya si vektor ini kualitas atau varian warnanya dia jauh lebih sedikit dibandingkan dengan komputer raster. Nah, itu alasan mengapa film-film itu biasanya dirender ke ukuran tertentu. Biasanya CGI itu dia bentuknya vektor misalnya, tapi ujung-ujungnya dia dirender lagi ke bentuk raster. Nah, tujuannya kenapa? Tujuannya agar pada saat ditayangkan dia jauh lebih smooth, dia jauh lebih ringan pada saat dijalankan. Selain itu, kalau kita bandingkan antara gambar raster dan gambar vektor, dari sisi warnanya jauh lebih varian si gambar raster itu dibandingkan dengan gambar vektor. Karena memang kalau gambar raster kan perbedaan warna itu berada pada masing-masing pixel. Beda pixel, beda warna. Misalnya warna putih di pixel 1 dengan warna putih di pixel 2 itu mungkin kode warnanya beda. Misalnya satu kode warnanya FFFFF, full putih, full semua gitu ya. Kode heksadesimalnya. Lalu misalnya yang satunya FXX62 misalnya. Nah, itu pasti akan berbeda kan? FXX nggak ada ya. FFAA62 misalnya. Nah, tentu saja itu pasti akan memiliki warna putih yang berbeda. Jadi lebih varian gitu ya pada gambar raster. Gitu Pak Rifki ya. Jadi mengapa si layar itu dia menampilkan tampilannya dalam bentuk raster, tidak berbentuk vektor. Nah, grafika komputer adalah ilmu yang berhubungan dengan pembuatan atau produksi gambar citra menggunakan komputer melalui tahapan pemodelan, rendering, lalu animasi. Nah, biasanya rekan-rekan yang sudah expert di bidang pembuatan model gitu ya, pakai Blender 3D, atau mungkin rekan-rekan yang biasa memodelkan video dan gambar ya, pakai aplikasi-aplikasi desain seperti SketchUp ataupun AutoCAD. Nah, biasanya kan kita buat dulu pemodelannya. Gambar yang kita buat tuh kita modelkan terlebih dahulu. Setelah dimodelkan, lalunya nanti akan di-render. Sehingga dia nanti akan menghasilkan gambar tertentu ataupun menghasilkan video tertentu. Yang dimana dalam proses rendering ini pun kita lakukan konfigurasi. Kita ubah gitu kan. Jadi proses rendering itu adalah proses mengubah dari gambar vektor menjadi gambar raster. Nah, ini ya uniknya ya. Jadi kita buat model bentuknya vektor gitu ya. Ternyata ujung-ujungnya kita buat juga dalam bentuk raster. Misal kalau misalnya kita bikin desain gitu ya pakai SketchUp, itu kan sebenarnya gambarnya gambar vektor gitu. Tapi pada saat kita ekspor, kita ubah gitu ya ke dalam bentuk brosur, misalnya brosur perumahan, brosur desain rumah. Nah, itu kan biasanya gambarnya kita tentukan, kita ekspor ke gambar dengan ukuran berapa kali berapa pixel. Nah, itu tuh ada kaitannya tuh. Pak, kenapa sih gambar tuh ujungnya pakai berapa kali berapa pixel? Nah, tadi ada kaitannya dengan format data raster. Kalau raster itu kan dia terdiri dari berbagai macam atau terdiri dari ribuan pixel. Nah, ukuran gambar itu biasanya ada ukurannya. Berapa ribu kali berapa ribu pixel. Nah, itu biasanya ke kanan dan ke kirinya. Ke kanan dan ke bawahnya. Secara vertikalnya si gambar itu dia memiliki berapa vektor. Lalu secara horizontalnya dia memiliki berapa vektor. Kayak ukuran rumah gitu ya. Panjangnya 5 meter, lebarnya 10 meter gitu. Gambar pun seperti itu. Jadi misalnya ada gambar yang 1600 kali 1200 pixel. Berarti dia punya pixel ke arah horizontalnya 1600. Searah vertikalnya 1200 pixel. Seperti itu ya. Nah, efek 3 dimensi layar komputer adalah efek visualisasi berdasarkan kaidah geometri bidang matematika. Secara sederhana, grafika komputer didefinisikan, yakni computer graphic is generating 2D image of a 3D word representation in computer. Jadi sebenarnya si komputer grafik itu dia mengenerate atau menghasilkan gambar 2 dimensi dari objek asli 3 dimensi yang ada di dunia nyata gitu ya. Nah, bahkan
saya dulu waktu kuliah itu sama dosen tuh sempat dikasih buku gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi judul bukunya itu cukup unik. Nama bukunya itu adalah PhySics for Game Development. Fisika untuk developing game. Jadi si buku ini tuh dia ngebahas lebih rinci gitu ya, bagaimana si grafik yang pas untuk visualisasi player game itu disajikan gitu ya, menggunakan ilmu fisikanya gitu. Bahkan di buku ini pun dijelaskan bagaimana caranya si game Angry Bird gitu ya. Kan game Angry Bird itu dia nembakin si burungnya gitu ya, ngenain babi-babinya gitu kan. Si objek musuhnya kan berbentuk babi gitu ya di Angry Bird. Nah, gimana si pengukuran tembakan si burungnya tadi itu menggunakan itu kan, menggunakan gerak parabola di fisikanya. Nah, ini ternyata ada bukunya gitu ya. Khususnya ada kajian khususnya tuh ada. Bidang rumpun ilmu khususnya tuh ada ternyata. PhySics for Game Development. Nah, di PhySics for Game Development juga di sini dibahas ya, bagaimana si gambar 3D itu dihasilkan dari rumus-rumus fisika dan rumus matematikanya. Nah, jadi cukup ini ya, cukup menarik gitu ya kajiannya. Nah, modeling adalah upaya menggambarkan objek nyata ke dalam objek yang memiliki karakteristik geometri. Lalu objek 3D dalam bentuk geometri dimasukkan agar gambar dapat dimanipulasi tanpa kehilangan akurasi karena penghitungan dilakukan secara numeris berdasarkan kaidah matematik. Pemodelan geometris bertujuan sebagai memotret objek nyata diubah menjadi objek maya atau objek virtual, menjelaskan dunia nyata atau objek nyata menggunakan matematika, dan jika objek tidak ada, penggambaran dilakukan berdasarkan imajinasi artis. Nah, ini yang dilakukan oleh si game developer ataupun si filmmaker atau si CGI artis ya, artis CGI-nya ya, animator CGI-nya. Jadi dia mengubah bagaimana imajinasi sehingga nanti akan menghasilkan gambar 3D yang realistis namun tetap sifatnya imajinatif. Nah, sementara rendering adalah pemberian nuansa realistis kepada model-model geometris sehingga memiliki sifat keadaan yang menyerupai sebenarnya. Langkah-langkah yang dilakukan pada proses rendering diantaranya penggambaran objek 3D dalam 2D. Ini mungkin salah satu proses rendering ini ya, objek 2 dimensi ya, bukan rendering sepenuhnya. Kalau rendering video ataupun rendering pemodelan lainnya mungkin penjelasannya nggak seperti ini. Pemberian warna, pengaturan cahaya, pemberian gradasi warna, penambahan tekstur permukaan, pembuatan bayangan gambar, pantulan cahaya reflection maupun cercah cahaya, transparansi, perhatian terhadap perpotongan antara objek, penghilangan objek yang tersembunyi, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya animasi komputer, maka terjadi efisiensi dalam hal pembuatan film sekaligus juga menciptakan kreativitas baru yang cukup sensasional. Contoh misalnya ketika kita nonton film Avenger, ketika Tony Stark dia buka koper lalu pakai baju Iron Suit-nya, nah itu sebenarnya dia nggak benar-benar punya Iron Suit gitu ya. Iron Suit itu sebenarnya nggak ada gitu. Melainkan si Tony Stark itu dia cukup menggunakan baju berwarna hijau. Baju berwarna hijau atau sekarang anak-anak zaman sekarang mungkin istilahnya itu ya, green screen ya. Baju green screen, baju berwarna hijau gitu ya. Lalu dari baju tersebut dia akan ditempelkan ke objek 3D-nya. Yang dimana objek 3D-nya itu adalah Iron Suit-nya tadi. Nah, jadi efek contohnya seperti si Iron Man pakai Iron Suit, nah itu dia memanfaatkan CGI dan menggabungkannya dengan metode tadi. Nah, saat ini efek animasi sudah realistis sehingga kadang-kadang sukar membedakan apakah yang ada dalam video itu apakah nyata ataupun tidak. Beberapa film kolosal yang memanfaatkan efek animasi dalam grafika komputer diantaranya ada Avenger, ada Avatar, Justice League, Jurassic Park, masih banyak lagi ya. Tapi sekarang rata-rata film Hollywood kebanyakan sudah memanfaatkan fitur CGI ini juga. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Jadi pada pertemuan kali ini kita hanya membahas saja pendahuluan mengenai komputer grafiknya. Nah, nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya, pertemuan 2, 3, dan 4, mungkin kita akan lanjutkan ke prakteknya. Sebelum kita akhiri untuk perkuliahan kali ini, apakah ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu? Silakan, Bapak Ibu.
Gimana Bapak Ibu? Ada yang mau Izin didiskusikan? izin Ya bertanya. silakan Pak. Silakan Pak Dani. Oke. Saya dari awal mungkin tadi Heeh, dari grafik komputer ini ya kirain iya. apakah tadi itu lebih ke visualisasi data, tapi kan di Mhm, akhir-akhir materi ini lebih ke mau membuat citra 3D modeling gitu ya dengan hmm, software-software iya, tertentu gitu. iya Pak. Nanti project case kita tuh untuk mata kuliah kita seperti apa sih Pak? Gitu. Nah, Apa membuat 3D model atau visualisasi data atau gimana gitu? Nah, mungkin maksud saya yang awal-awal tadi bukan visualisasi data gitu ya, Pak Dani. Hmm. Jadi maksud saya itu yang awal-awal itu bagaimana kita membuat grafik gitu ya, menggunakan Oke. kode program gitu ya, Pak Dani. Oke. Jadi kan biasanya kalau di Python tuh ada namanya serial plot. Kita bisa ngebikin Ya. plot gambar gitu ya, pakai kode program. Nah, mungkin nanti kita coba yang sederhana gitu dulu gitu, Pak Dani ya. Oke, oke, baik, baik. Kita bikin coba sederhana, misalnya garis horizontal dari kiri ke kanan, dari Hmm. kiri ke atas, dan seterusnya. Dan nanti mungkin di akhir pertemuan kita akan implementasikan apa yang kita Oke, pelajari baik, Pak. sebelum-sebelumnya pada modeling tadi gitu Pak Dani. Mungkin kita akan coba Ya, juga nanti bagaimana caranya memodelkan menggunakan Blender 3D barangkali. ya, Lalu proses renderingnya seperti apa. Nanti kita akan coba pelajari gitu ya Pak Dani. ya. Ya, kebetulan saya sendiri kan emang di bidang banyak di bidang virtual reality lah Pak. Oh iya, Ya, VR ya Pak sama lah Dani. mungkin apa namanya si inputan pemodelan saya biasa dari SketchUp, Blender Iya. atau software di pada umumnya di dunia building gitu. Ya, misalnya kan kalau udah tahu outputnya seperti itu mungkin bisa ngebut nanti gitu Pak gitu sih. Ya, siap-siap. Di sini kan banyak juga nih, ada banyak rekan-rekan yang sudah expert juga di bidangnya gitu. Contohnya seperti Pak Dani dan rekan-rekan lainnya. Nah, mungkin di sini kita belajar bersama gitu Pak Dani ya. Kita coba sharing ilmu gitu ya. Barangkali nanti kita bisa bertukar pemahaman. Jadi nanti materi yang